Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan 3 amal yang akan menghapus dosa dan kesalahan yang kita lakukan, dan begitu juga mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi khataya wa yarfa'u bihi darajat." Apakah kalian mau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tunjukkan tentang amal yang Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala ya Rasulullah, kata para sahabat, sungguhnya tentunya kami mau wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, yang pertama kata Nabi, isbaghul wudu alal makarih. Sempurnakanlah wudhu kalian di tempat yang sulit untuk menyempurnakannya. Di tempat yang seperti apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Ulama-ulama kita mengatakan diantaranya ketika musim dingin, umpamanya, yang tidak terlalu dingin, yang tidak sampai menusuk tulang kita. Banyak di antara kita ketika merasakan dingin, lalu dia berpindah dari berwudu menjadi bertayamum, padahal masih memungkinkan baginya untuk berwudu. Berwudu dulu, karena berwudu itu adalah asasi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa setiap seseorang yang berwudu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetesan demi tetesan yang menetes dari bekas-bekas wudunya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelebur dosanya, penghapus dosanya. Maka wudhu itu adalah yang asasi. Baru ketika kita tidak mampu melakukan wudhu, boleh berpindah kepada tayamum. Dan tentunya tayamum itu badal atau ganti dari wudhu atau rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tidak mampu berwudhu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau kita dalam keadaan sakit, tapi sakitnya belum terlalu parah, masih memungkinkan kita untuk berwudu, atau dokter tidak melarang kita berwudu, silakan untuk berwudu dulu. Jangan langsung sedikit-sedikit bertayamum, karena seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa setiap tetesan dari air wudu kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan bagi kita, dan tentunya itu akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Yang kedua dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Artinya sering-seringlah ke masjid untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat 5 waktu, tentunya itu adalah bagian yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada laki-laki. Sebagian ulama mengatakan sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib, seminimal-minimalnya adalah fardu kifayah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sholat berjamaah itu lebih afdal nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama di masjid, dengan 27 kali lipat dibandingkan salat sendiri ketika kita berada di rumah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap langkah yang kita langkahkan, satu langkah yang kita langkahkan dari rumah kita, tujuannya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu kebaikan kepada kita dan pelebur dosa-dosa kita. Dan Allah akan tinggikan derajat kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin jauh rumah kita, sesungguhnya semakin banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Ada sebuah hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia menyampaikan kepada kita ketika ada seorang yang dia lihat rumahnya sangat jauh dari Masjid Nabawi, dan sesungguhnya dia tidak pernah tinggal sholat berjamaah ke masjid. Sampai-sampai dia dan begitu juga para sahabat-sahabat yang lain mengingatkan agar membeli kendaraan yang bisa meringankan dia untuk hadir di masjid Rasulullah SAW. Ternyata sahabat yang satu ini tidak mau membeli kendaraan. Dia masih lebih suka berjalan kaki, karena dia melihat apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, setiap satu langkah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan dan akan menghapuskan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, Nabi SAW menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang sahabat tadi adalah merupakan bagian yang dia peroleh dari apa yang dia niatkan kepada Allah. Ketika dia niatkan itu semata-mata karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan setiap langkah yang dia lakukan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah di Masjid Nabawi. Oleh karenanya, mari sama-sama kita untuk berlomba-lomba mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi Allah ini. Kita makmurkan masjid itu agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan, dan Allah tinggikan derajat-derajat kita di hadapannya. Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tentang amal yang bisa menghapuskan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Yang ketiga, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wantidharus salah ba'da salah, menunggu-nunggu waktu salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, menunggu-nunggu waktu salat itu sangat mulia. Bahkan para sahabat-sahabat dulunya ketika mereka menunggu-nunggu waktu salat itu, sampai sebagian di antara mereka tertunduk-tunduk, bahkan ada yang kedengaran dengkurnya sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan dari menunggu-nunggu waktu salat ini? Dalam beberapa hadis yang lain disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, kita akan mendapatkan doa dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Doa para malaikat Allah dimustajabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah hamba Allah yang tidak punya dosa. Jadi setiap orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunggu-nunggu waktu salat di masjid selama dia masih berwudu dan tidak batal wudunya tentunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu kemuliaan baginya, yaitu mendapatkan doa-doa dari para malaikat Allah. Malaikat Allah akan mendoakan dia dengan mengatakan, ya Allah, ampuni dosa hamba-hambamu yang berada di masjid menunggu-nunggu waktu sholat yang engkau wajibkan kepada mereka. Bukan hanya itu, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kepada kita, orang-orang yang menunggu-nunggu waktu salat ini akan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya apabila kita niatkan untuk i'tikaf, Allah akan berikan nilai i'tikaf kepada kita. Maka oleh karenanya, para sahabat-sahabat dulunya sangat-sangat senang menunggu-nunggu waktu sholat sampai datangnya sholat berikutnya. Dan di sana, terutama ketika kita selesai melaksanakan sholat sunnah, tentunya kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bainal azan wal iqamah, kata Rasulullah SAW, di antara azan dan iqamah itu adalah doa yang mustajabah. Kita untuk berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa-doa yang kita panjatkan. Oleh karenanya, mari kita rindukan sholat berikutnya dengan sholat berikutnya, dengan sembari kita menunggu-nunggunya, baik di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala atau di tempat-tempat sholat yang lainnya seperti surau dan musola-musola yang lain. Kesimpulan yang bisa kita ambil,
Pertama kata Rasulullah SAW, kalau kita ingin dosa kita diampunkan oleh Allah, lakukanlah kebaikan-kebaikan kepada Allah. Pertama seperti yang disampaikan dalam hadis Nabi, sempurnakan wudhu di tempat yang sulit untuk menyempurnakannya. Yang kedua kata Rasulullah SAW, perbanyaklah langkah kalian ke masjid. Dan yang ketiga, tunggulah waktu sholat datang dengan waktu sholat berikutnya. Namun walaupun demikian, tentunya dosa apa yang dimaksud Rasulullah SAW? Para ulama hadis mengatakan dosa yang dimaksud Nabi adalah dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Adapun dosa-dosa besar sungguhnya tidak bisa dihapuskan dengan amal-amal yang kita sebutkan. Karena pada dasarnya dosa besar hanya bisa dihapuskan dengan sebenar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, watbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, ketika kalian melakukan satu keburukan, iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Pasti kebaikan itu akan menghapuskan keburukan yang kalian lakukan. Ketika kita melakukan satu kesalahan kecil umpamanya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai dosa, maka hapuskanlah dengan melakukan kebaikan setelah itu, termasuk kebaikan-kebaikan yang sudah kita sampaikan di awal-awal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa-dosa yang kita lakukan, dan Allah meninggikan derajat-derajat kita dan memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.